Pelukan ajaib Ibu Gajah. Di tengah hutan tropis yang luas, tempat pohon-pohon raksasa berdiri menjulang tinggi dan sungai berkilau seperti perak, hiduplah seekor gajah betina bernama Ibu Gajah. Ibu Gajah dikenal oleh semua penghuni hutan, bukan hanya karena tubuhnya yang besar, tapi juga karena hatinya yang luas. Ia memiliki sepasang mata yang lembut, suara yang menenangkan, dan belalai yang panjang serta kuat. Namun yang paling istimewa dari Ibu Gajah bukanlah ukurannya, melainkan pelukan ajaibnya. Setiap kali ada hewan yang sedih, takut, atau kehilangan semangat, Ibu Gajah akan merengkuhnya dengan pelukan hangat. Ajaibnya, rasa takut itu selalu sirna. Ia tinggal bersama anaknya Lala, seekor gajah kecil dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Lala ceria, tetapi kadang juga mudah merasa tidak percaya diri. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk dan sinarnya berubah keemasan, Lala bertanya, "Ibu, kenapa ibu selalu memeluk hewan-hewan lain? Apa pelukan ibu benar-benar punya sihir?" Ibu Gajah tersenyum. Pelukan ibu mungkin terlihat sederhana, tapi di dalamnya ada kasih sayang. Dan kasih sayang adalah sihir terkuat di dunia, Lala. Keesokan harinya, Lala berjalan di padang rumput dekat sungai. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, sekelompok monyet, seekor burung kakatua, dan 2 ekor anak rusa. Namun, ketika Lala ikut berlari, monyet-monyet menertawakannya. "Haha, Lala lamban sekali. Kau tidak bisa mengikuti langkah kami." Anak rusa ikut tersenyum kecil, meski tidak bermaksud jahat. Burung kakatua menirukan suara langkah Lala. "Dum dum dum, pelan sekali." Lala berhenti, telinganya merunduk. Mungkin aku memang kikuk," pikirnya. Ia lalu berjalan pulang dengan kepala menunduk. Sesampainya di rumah, Ibu Gajah langsung tahu ada yang salah. "Ada apa denganmu, sayangku?" tanyanya lembut. Lala menjawab dengan suara serak. "Aku diejek, Bu. Katanya aku lamban dan kikuk. Mungkin aku memang tidak seharusnya bermain dengan mereka." Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Gajah memeluk Lala erat. Belalainya melingkari tubuh anaknya dengan hangat. Lala, setiap makhluk punya kelebihan masing-masing. Kau mungkin berjalan pelan, tapi langkahmu kuat dan pasti. Jangan pernah biarkan kata-kata orang lain mengecilkan hatimu. Dalam pelukan itu, Lala merasakan sesuatu yang ajaib. Dadanya yang sempit tiba-tiba terasa lapang dan air matanya berhenti jatuh. Beberapa hari kemudian, ketika matahari baru naik di langit, seekor merpati terbang terburu-buru menghampiri Ibu Gajah. Sayapnya berdebar cepat, napasnya tersengal-sengal. "Ibu Gajah, tolong! Di hutan seberang terjadi bencana. Hujan badai semalam merobohkan banyak pohon besar. Sarang burung hancur, rumah-rumah tupai runtuh, dan yang paling parah, anak-anak rusa ketakutan. Mereka tidak mau makan dan terus menangis." Ibu Gajah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menunduk dan mengangguk. "Aku akan pergi ke sana." Lala yang mendengar itu terkejut. "Bolehkah aku ikut, Bu?" Ibu Gajah menatap anaknya. "Perjalanan ini tidak mudah, Lala. Akan banyak rintangan." "Aku ingin ikut," kata Lala mantap. "Aku juga ingin membantu." Ibu Gajah tersenyum. "Baiklah, kalau begitu kita berangkat bersama." Mereka berdua memulai perjalanan panjang. Mula-mula mereka melewati padang rumput yang luas. Rumput-rumput basah oleh embun membuat langkah kaki Lala terasa licin. Sesekali ia hampir terpeleset, tapi Ibu Gajah selalu menolongnya. Kemudian mereka sampai di tepi sungai. Air sungai meluap setelah hujan deras.
Arusnya deras, suaranya menggemuruh menakutkan. "Ibu, aku takut," kata Lala ragu menyeberang. Ibu gajah menunduk. "Ingat, keberanian bukan berarti tidak takut. Berani itu artinya tetap melangkah meski kau takut." Pegang belalai ibu. Dengan hati-hati mereka menyeberang bersama. Lala gemetar, tapi ia percaya pada ibunya. Begitu mereka sampai di seberang, Lala merasa lebih berani. Perjalanan belum selesai. Mereka juga harus melewati semak berduri. Lala tergores sedikit di kakinya dan meringis. "Aku sakit, Bu." Ibu gajah berhenti, memeluk Lala sebentar. "Kau kuat, anakku. Luka kecil ini tidak akan menghentikanmu." Ajaib, pelukan itu membuat rasa sakit Lala berkurang. Ia kembali tersenyum dan melangkah lagi. Akhirnya mereka tiba di hutan seberang. Pemandangan di sana membuat hati Lala miris. Pohon-pohon tumbang, daun berserakan, dan ranting-ranting menutup jalan. Anak-anak rusa bersembunyi di balik semak. Mata mereka merah karena terlalu lama menangis. Ibu rusa tampak kewalahan. "Oh, ibu gajah, syukurlah kau datang," kata ibu rusa. "Aku sudah mencoba menenangkan mereka, tapi tidak berhasil. Mereka terus merasa takut seolah badai belum berhenti." Ibu gajah mendekat pelan, menurunkan tubuh besarnya dengan tidak mengintimidasi. Ia lalu memeluk salah satu anak rusa dengan belalainya. Ajaib, tangisan anak rusa itu mereda. Ia menempel erat pada ibu gajah, merasa aman. Melihat itu, anak-anak rusa lain berlari mendekat, meminta dipeluk juga. Satu persatu mereka mendapat giliran, dan perlahan suasana hutan menjadi lebih damai. Namun jumlah anak rusa terlalu banyak, sementara ibu gajah hanya satu. "Lala, kau bisa membantu." "Aku? Tapi pelukanku tidak seperti ibu." Ibu gajah menatap mata anaknya dengan penuh keyakinan. "Tidak ada pelukan yang terlalu kecil jika diberikan dengan tulus. Cobalah." Dengan gugup, Lala mendekati seekor anak rusak paling kecil yang masih menangis. Ia memeluknya pelan, tubuhnya bergemetar karena takut gagal. Tetapi sesuatu terjadi. Anak rusa itu terdiam, lalu tersenyum tipis. "Aku merasa lebih tenang," bisiknya. Lalu tercengang. Ia menoleh kepada ibunya dan ibu gajah mengangguk bangga. Sejak saat itu, Lala membantu ibunya memeluk anak-anak rusa lainnya. Setiap pelukan membuat ketakutan sirna dan senyumnya kembali. Lala tersadar ia juga memiliki pelukan ajaib. Setelah ketenangan kembali, hewan-hewan lain berdatangan. Burung-burung membawa ranting untuk membangun sarang baru. Tupai-tupai mengumpulkan biji untuk ditanam. Bahkan monyet-monyet nakal yang tak lagi mengejek Lala ikut membantu memindahkan ranting besar. Hutan yang tadinya porak-poranda perlahan mulai pulih. Di tengah kebersamaan itu, ibu gajah berkata, "Ingatlah, pelukan bukan hanya merangkul dengan tubuh. Pelukan adalah tanda kita hadir untuk saling menguatkan." Hewan-hewan mengangguk setuju. Hari mulai gelap ketika ibu gajah dan Lala pulang. Lala berjalan dengan kepala tegak. Ia merasa bangga karena bisa membantu dengan caranya sendiri. "Ibu, apakah aku akan selalu memiliki pelukan ajaib ini?" tanya Lala. "Selama hatimu penuh kasih, pelukan itu kayak selalu ada, Lala." Lala tersenyum lega. Malam itu mereka berbaring di bawah pohon besar ditemani bintang-bintang yang berkilau. "Ibu," bisik Lala, "aku ingin selalu belajar dari pelukan ibu. Karena setiap kali ibu memelukku, aku merasa dunia tidak lagi menakutkan." Ibu gajah tersenyum dan merangkul anaknya. "Itulah kekuatan cinta sayangku. Cinta membawa dunia yang gelap menjadi terang." Lala pun tertidur dalam pelukan ibunya kehangatan. Beberapa minggu kemudian, kisah tentang pelukan ajaib ibu gajah dan Lala menyebar ke seluruh hutan. Kini, burung-burung saling menyapa lebih ramah.
Tupui-tupui saling berbagi makanan. Bahkan mujud-mujud nakal yang talunya mengejek Lala ikut berbicara dengan lebih hati-hati. Hutan menjadi lebih damai, penuh kasih dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan setiap kali ada hewan yang merasa takut atau sedih, mereka selalu ingat pesan Ibu Gajah. Pelukan adalah tanda kita hadir untuk saling menguatkan.